Balik lagi di channel YouTube Jago Pajak bersama gue Reza. Di sini gue akan melanjutkan materi tentang akuntansi pajak, guys. Yang mana ini udah lama nggak gue terusin ya materi akuntansi pajak. Nah, hari ini gue pengen lanjutin materi akuntansi pajak khususnya untuk materi terkait dengan pajak tangguhan, akuntansi pajak tangguhan, ya. Yang mana banyak dosen di kampus-kampus, guys, yang nggak clear ya jelasin masalah pajak tangguhan ini. Gue sendiri juga waktu di kampus gue dulu waktu kuliah nggak clear juga, dosen gue jelasin masalah ini nggak jelas gitu. Dan gue lihat memang pemahaman terkait dengan pajak tangguhan ini sangat minim, termasuk juga bagi orang lulusan akuntansi yang udah lulus ya. Setelah pas gue ngajar tentang pajak tangguhan ya mereka nggak ngeh juga pajak tangguhan itu apa. Berarti kan itu mencerminkan bahwa kemungkinan pembelajaran di kampus dulu kurang ngena terkait dengan pajak tangguhan ini. Maka di video Jago Pajak kali ini gue akan menjelaskan ya, mudah-mudahan itu bisa memperjelas apa yang harus teman-teman ketahui terkait dengan akuntansi pajak tangguhan ini. Oke, kemudian di sini gue akan mulai ya dari sebelum kita masuk ke materinya. Gue coba ngasih tahu dulu, guys, bahwa cara perhitungan PPh badan ya, itu kalau misalnya masih ingat di video gue tentang PPh badan gue pernah ngasih tahu ya. Jadi penjualan dikurangi dengan HPP. Terus teman-teman kalau pingin belajar tentang pajak tangguhan harus, ini gue ingetin sekali lagi, harus nonton video ini berurutan dari yang pertama sampai yang terakhir tentang pajak tangguhan. Karena kalau nggak berurutan takut nanti ada miss pemahaman ya. Jadi harus berurutan nontonnya ya. Penjualan dikurangi HPP, hasilnya adalah laba kotor gitu ya. Kemudian dikurangi dengan biaya usaha atau beban usaha ya. Hasilnya adalah laba usaha plus minus penghasilan atau beban lain-lain. Hasilnya itu adalah laba sebelum pajak. Ya, kalau di dalam akuntansi namanya laba sebelum pajak gitu ya. Menurut akuntansi. Nah, ini kan semua ada di laporan laba rugi ya. Nah, kemudian kalau di PPh badan, mungkin teman-teman udah pada tahu juga, ini kan di plus koreksi positif, koreksi fiskal positif dikurangi dengan koreksi fiskal negatif, atau ditambah dengan rekonsiliasi fiskal positif dikurangi dengan rekonsiliasi fiskal negatif, sehingga menghasilkan laba fiskal ya. Kemudian dikurangi dengan kompensasi kerugian gitu ya, baru hasilnya adalah penghasilan kena pajak. Nah ini, guys, nah ini menurut di PPh badan. Nah kemudian di dalam konsep akuntansi pajak, koreksi fiskal ini, guys, ya, itu kita bagi menjadi dua. Ya, yang pertama kita sebut dengan beda tetap atau kita sering sebut dengan permanent difference. Dan ada beda waktu atau kita sering sebut dengan temporary difference. Nah ini. Nah, apa bedanya beda tetap dengan beda waktu? Beda tetap itu adalah beda yang berbeda antara akuntansi sama pajak. Jadi tidak akan ketemu satu sama lain. Sedangkan beda waktu itu adalah perbedaan yang nanti akan ketemu satu sama lain. Nanti akan gue kasih contohnya ya. Tapi secara umum beda waktu itu dibagi menjadi 3 ya. Yang pertama adalah penyusutan dan amortisasi ya. Kemudian yang kedua adalah pencadangan ya. Pencadangan apapun, baik pencadangan piutang tertagih, pencadangan penurunan nilai persediaan, pencadangan impairment dan seterusnya. Kemudian yang terakhir adalah terkait dengan kompensasi kerugian. Ini menyebabkan adanya beda waktu. Kemudian beda tetap itu dibagi menjadi 4 ya. Yang mana sebenarnya selain beda waktu itu pasti beda tetap. Misalnya kayak, nah beda tetap nih yang benar-benar berbeda satu sama lain antara akuntansi sama pajak. Contoh yang di akuntansi itu
penghasilan misalnya yang dipajak bukan penghasilan. Contohnya apa? Contohnya banyak nih. Penghasilan yang dikenakan PPh final itu contohnya salah satunya ya. Sorry. Dipajak bukan penghasilan. Ini gua tulis bukan penghasilannya gini aja ya. Nah ini. Contohnya apa tadi? PPh penghasilan yang dikenakan PPh final atau penghasilan yang non objek pajak itu di akuntansi dia jadi penghasilan, di pajak dia bukan penghasilan, artinya dia bukan penghasilan yang masuk ke SPT tahunan. Kemudian di akuntansi itu bukan penghasilan, di pajak itu penghasilan. Contohnya apa? Ada contohnya tapi nggak banyak. Kalau sekarang mungkin hampir nggak ada contohnya karena dengan adanya omnibus law, dividen itu kan jadi tidak kena pajak ya, dividen dalam negeri. Nah, kalau ini contohnya sih sebenarnya kalau dulu ya itu adalah dividen antara 20-25% dengan kepemilikan investasi, dividen dari saham ya, dengan kepemilikan investasi antara 20-25%. Karena kalau menurut akuntansi, dividen yang di atas 20% itu kan dia tidak dicatat dividen revenue ya. Dia nyatatnya bisa lihat nanti materi-materi dia pengantar akuntansi pernah gue bahas juga masalah ini. Kalau dia di atas 20%, jurnalnya adalah cash, di debit, kreditnya adalah investment. Jadi dia dividen itu mengurangi investment. Sedangkan di pajak kalau misalnya dia belum sampai 25% kepemilikannya, dia masih diakui sebagai penghasilan. Ya, jadi di akuntansi dia bukan penghasilan karena dia dicatatnya mengurangi investment, sedangkan di pajak dia adalah penghasilan dividen. Kemudian ada juga yang di akuntansi itu beban, di pajak bukan beban. Ini banyak banget. Natura gitu ya. Beban-beban yang berkaitan dengan penghasilan yang bersifat final, beban-beban yang berkaitan dengan penghasilan yang non objek pajak, dan banyak lagi. Kemudian dan seterusnya ya. Kemudian ada juga akuntansi bukan beban, di pajak beban. Ada nggak? Ada. Contohnya adalah pembayaran angsuran leasing. Ya, di akuntansi itu kalau leasing itu kan yang bisa dibebankan adalah akumulasi beban penyusutan dan beban bunga dari angsuran setiap bulan tuh beban bunganya doang. Sedangkan di pajak beban yang jadi beban itu adalah angsuran leasing setiap bulannya itu. Ya. Nah, ini ya. Nah, perbedaan-perbedaan ini guys itu menyebabkan adanya beda tetap. Nah, nanti fokus kita adalah di beda waktu guys. Kenapa? Karena beda waktu ini lah yang dia menyebabkan adanya pajak tangguhan. Ya. Jadi pajak tangguhan itu disebabkan adanya beda waktu. Beda waktu tuh nanti beda hanya waktu pengakuan aja. Contoh misalnya penyusutan. Di akuntansi misal 6 tahun, tapi di pajak kelompok 1 4 tahun. Itu kan cuma beda waktu doang. Nilai asetnya sama gitu ya. Cuman beda per tahunnya berapa, seperti itu. Dan nanti tetap akan disusutkan penuh sampai di akhir masa manfaatnya, seperti itu. Intinya beda waktu itu hanya beda waktunya saja, beda waktu pengakuan. Sedangkan beda tetap itu benar-benar beda antara akuntansi dengan pajak. Nanti gue akan kasih contohnya setelah ini. Oke, kira-kira itu dulu guys yang ini dulu contoh soal. Nah, ini contoh guys, contoh soal ya, belum contoh beda waktu itu seperti apa. Tapi ini gue akan kasih contoh. Tentukan apakah koreksi fiskal di bawah ini termasuk beda tetap atau beda temporer. Biaya entertainment tanpa daftar nominatif senilai 10 juta. Ini adalah beda tetap ya guys. Dan ini koreksi positif. Koreksi positif beda tetap. Biaya keamanan jasa sewa hotel ini tidak dikoreksi guys. Tidak dikoreksi ya karena boleh dibebankan tuh. Di akuntansi boleh dibebankan, di pajak boleh dibebankan. Penghasilan bunga deposito 15 juta. Ini adalah beda tetap dan dia adalah koreksi negatif. Ya. Beban penyisihan piutang tak tertagih. Ini kalau ingin tahu tentang koreksi positif negatif ini belajar di PPh Badan ya. Ada videonya juga, cek di playlist di video di channel YouTube gua terkait dengan PPh Badan. Silahkan cek di playlistnya. Kemudian beban penyisihan piutang tak tertagih 2 juta ini adalah beda waktu. Positif ya. Kemudian beban penyusutan fiskal lebih besar 5 juta dibandingkan penyusutan komersial. Ini pasti beda waktu. Negatif atau positif, penyusutan fiskal lebih besar 5 juta
berarti beban fiskal lebih besar, berarti beda waktu negatif. Ya, karena pisahan fiskal lebih besar berarti secara fiskal dia mengurangi laba. Beda waktu negatif. Ini ya. Kalau pengen tahu tadi, lagi-lagi kalau pengen tahu koreksi positif itu apa, negatif itu apa, lihat video gue tentang PPh badan. Di sana ada semua. Cek di playlist, cari PPh badan, cari tentang koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif. Seperti itu guys. Oke, kira-kira itu dulu yang bisa gue sampaikan di video kali ini. Gue akan lanjutkan di video selanjutnya terkait dengan apa itu lebih dalam lagi tentang beda waktu atau beda temporer. Oke, sekian video dari gue. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di channel YouTube gue. Dan apabila kalian merasa video ini bermanfaat, bisa di-share di seluruh sosial media yang kalian miliki. Jangan lupa belajar terus. Bye-bye.